Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Abdurrab TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik ataupun pembahasan yang selalu dibahas setiap kali bulan suci Ramadan adalah hubungan antara ibadah puasa dengan kesehatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat." Hadis ini memiliki banyak makna. Sebagian orang menafsirkan bahwa puasa bisa menjadi obat untuk berbagai penyakit. Sedangkan yang lain menafsirkan hadis ini bahwa untuk tetap sehat, salah satu cara adalah dengan melakukan puasa. Salah satu penyakit yang menjadi permasalahan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah puasa adalah penyakit asam lambung. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penyakit ini, saya akan menyampaikan kepada pemirsa apa sesungguhnya asam lambung itu. Sesungguhnya asam lambung itu adalah bagian dari tubuh kita yang mana asam lambung itu diproduksi untuk kebahagiaan dan kesehatan kita. Asam lambung diproduksi oleh lambung dengan berbagai tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk mensterilkan apa-apa saja makanan ataupun minuman yang kita minum. Sesungguhnya Allah menciptakan asam lambung bukanlah sia-sia. Bahwa asam lambung adalah terdiri dari asam hidroklorida dengan pH 2 sampai 3, yang mana kalau seandainya kita lakukan percobaan di laboratorium, pH sedemikian itu bisa menghancurkan batu, bisa menghancurkan porselin, bisa menghancurkan benda-benda yang keras. Tapi bagaimana Tuhan menciptakan asam lambung bisa ada di dalam lambung kita yang lunak. Dan tentunya dalam kondisi normal, asam lambung tidak menyebabkan penyakit sama sekali. Yang kedua, asam lambung diciptakan adalah untuk mengaktifkan salah satu enzim yang ada dalam lambung yang kita kenal dengan pepsinogen, yaitu enzim untuk memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga protein bisa diserap oleh tubuh dan dijadikan sebagai zat pembangun untuk tubuh kita. Demikianlah, saudaraku, bahwa asam lambung tersebut memiliki banyak manfaat bagi kita. Allah menciptakannya tidak sia-sia. Nah, selanjutnya bagaimana asam lambung bisa menimbulkan penyakit yang dikenal dengan penyakit asam lambung? Tentunya penyakit hanya bisa timbul apabila adanya ketidakseimbangan. Tentu salah satunya ketidakseimbangan dalam sekresi dari asam lambung. Penyakit asam lambung yang sering dikenal oleh masyarakat dengan penyakit MAH bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu penyakit asam lambung yang bersifat organik, yaitu penyakit asam lambung yang mana bahwa di lambung itu sendiri sudah ada kelainan. Misalnya adanya tukak di lambung, adanya radang di lambung, adanya reflux di lambung. Dalam hal ini, penyakit lambung organik ini mungkin termasuk ke dalam yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 184,
yang mana bagi yang sakit ataupun yang dalam perjalanan bisa mengganti di lain hari. Jadi jelas Allah sudah mengatakan kepada kita bahwa untuk orang yang sakit itu bisa berbuka ketika dia sakit, dan tentunya harus mengganti di hari yang lain ketika dia sehat. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan apa jenis penyakitnya. Nah, masyarakat pasti banyak bertanya-tanya, penyakit seperti apa yang harus berbuka atau yang sebaiknya berbuka ataupun yang boleh berbuka selama bulan suci Ramadan. Menurut hemat kami, salah satu penyakit yang bisa mengambil keringanan tersebut adalah penyakit asam lambung yang bersifat organik, yang mana tentunya diagnosis harus ditegakkan oleh seorang dokter. Pada penyakit ini, lambung kita sudah mengalami kelainan, di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada yang mengalami tuka, ada yang mengalami peradangan, ataupun ada yang mengalami kelemahan dari otot-otot lambungnya itu sendiri. Sehingga apabila orang-orang dengan penyakit ini melakukan puasa, maka akan menyebabkan bertambah parahnya kondisi penyakitnya. Nah, karena asam lambung akan meningkat ketika perut kita sudah mencapai waktu makan, yaitu kurang lebih 8 jam. Apabila lebih dari 8 jam, kita tidak bisa memasukkan makanan ke dalam lambung kita, maka asam lambung mulai akan disekresikan dalam jumlah yang banyak, yang mana nanti akan memperparah tuka ataupun peradangan yang ada di lambung tersebut. Tetapi dunia kedokteran alhamdulillah sudah menemukan obat-obatan yang dapat membantu mengurangi atau bahkan menghentikan sekresi asam lambung, sehingga orang-orang dengan penyakit tersebut masih bisa berpuasa dengan syarat mengkonsumsi obat untuk mengurangi sekresi asam lambung. Obat bisa dikonsumsi setelah pasien sahur, mengambil sahur. Klasifikasi kedua asam lambung yaitu penyakit asam lambung fungsional. Nah, yang kedua ini adalah termasuk yang paling banyak keluhan di masyarakat. Penyakit ini sebenarnya tidak ada kelainan di lambungnya. Dalam arti lain, secara anatomis, secara fisiologis, lambungnya dalam kondisi prima. Tetapi mengapa pasien-pasien ini atau orang-orang ini mengeluhkan adanya rasa sakit atau perasaan seperti pada penyakit-penyakit lambung organik tadi? Hal itu disebabkan karena stres. Salah satu penyebab tersering meningkatnya sekresi asam lambung adalah stres emosional. Kemudian yang kedua adalah pola makan yang tidak teratur. Makan yang terlalu banyak atau makan dalam terlalu cepat. Nah, dua hal ini menyebabkan kondisi persis seperti yang dialami oleh orang yang mengalami penyakit asam lambung organik tersebut. Tetapi menurut hemat kami, penyakit jenis ini adalah penyakit yang kemungkinan besar yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, yang mana dengan berpuasa bisa mengurangi bahkan bisa menyembuhkan kondisi ini. Tetapi tentunya dengan syarat bahwa puasanya dilakukan dengan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul. Banyak orang yang berpuasa, tetapi ketika berbuka dia makan berlebihan untuk memuaskan nafsu laparnya yang ditahannya selama lebih kurang 10-12 jam. Hal ini justru akan menyebabkan kambuhnya keluhan-keluhan sakit lambungnya tersebut. Nah, untuk itu pemirsa Abdul Rab TV yang berbahagia, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu tahu penyakit asam lambung apakah yang kita sedang derita. Apakah penyakit asam lambung organik ataukah penyakit asam lambung fungsional? Tentunya pemirsa bisa mengetahui itu
dengan berkonsultasi dengan dokter atau para medis yang menguasai dalam bidang tersebut. Sehingga pemirsa dengan sakit lambung baik yang organik maupun fungsional bisa tetap menjalankan ibadah puasa penuh tanpa halangan satupun. Jangan lupa kami ingatkan untuk yang penderita asam lambung organik disertai dengan meminum obat untuk menghambat atau mengurangi sekresi asam lambung. Sementara pemirsa dengan penyakit asam lambung fungsional justru dengan ibadah puasa ini, insya Allah dengan menjernihkan pikiran kita, menghilangkan wasangka, menghilangkan iri hati, menjaga amalan-amalan kita selama bulan suci Ramadan bisa menjadi penyembuh penyakit asam lambung saudara. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.